Berikutnya adalah atau aplikasi number theory berikutnya adalah bagaimana mengenerate pseudo random number ya, atau generation of pseudo random number. Uh, uh, Generation of pseudo random number ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan bilangan pseudo random. Nah, pseudo random number itu adalah bilangan random yang tidak benar-benar random, ya, yang banyak digunakan di simulasi komputer, dan ada banyak metode untuk menghasilkan bilangan random ini. Ya, seperti tadi sudah dibahas, dia tidak benar-benar random. Maksudnya seperti apa? Nanti kita akan melihat ya, tidak truly random itu maksudnya apa gitu. Dan salah satu metode yang common, the most commonly used procedure for generating pseudo random number itu adalah linear congruential method ya. Nah, jadi di sini kita ada istilah modulus, multiplier, increment, dan seed ya. Jadi rumusnya itu pada dasarnya adalah eh, dengan kriteria nilai M seperti ini, nilai C seperti ini, nilai X0 seperti ini, kita rumus untuk mengenerate pseudo random number itu adalah xn plus 1 sama dengan AXN plus C modulo M. Nah, tetapi di sini harus diingat juga, kalau kita membuat soal terkait pseudo random number ini, X0-nya ini harus diketahui. X0-nya berapa? Kalau X0 tidak diketahui, kita tidak bisa hitung itu. Ya, tentu ini adalah aplikasi dari dari number theory karena ini melibatkan modular matematika. Nah, kadang-kadang eh, ini kan ada nilai C ini ya. Kadang-kadang nilai C ini digunakan sama dengan nol sehingga disebut pure multiplicative generator. Tapi bisa juga C-nya itu tidak sama dengan nol. Nah, berikut ini adalah contoh ya, contoh soal ya. Nah, soalnya yang mana sih? Nah, soalnya ini yang ini. Generate bilangan random itu. Ini sebenarnya soalnya. Yang ini ke bawah ini adalah jawabannya. Jawabannya ini. Yang atas ini yang soal ini. Nah, ketika kita memiliki soal xn plus 1 sama dengan AXN plus C mod M, A sama dengan 7, C sama dengan 4, M sama dengan 9, X0 sama dengan 3, kita sebenarnya eh, bisa menuliskan kembali 7xn plus 4 mod 9. Ya, karena ini A-nya 7, C-nya 4, M-nya 9, X0-nya 3 ya. Kita bisa menuliskan seperti itu. Nah, lalu ya, sekarang kita akan menjawab soal ini ya. Nah, kalau rumusnya xn plus 1 ini, maka kalau x0, ya kita kan sudah tahu ini x0-nya sama dengan 3 ya. Maka kalau x1 bagaimana? Kalau x1, satunya ini kita masukkan ke n plus 1 ini. Jadi kalau n plus 1 sama dengan 1, maka n sama dengan 0. Ya, jadi n eh, karena n-nya 0, maka kita masukkan n-nya ini 0. Jadi 7x0 plus 4. Ya, 7x0 plus 4, 0-nya masukin di n di sini, maka xn plus 1 itu x0 plus 1 itu x1. Lalu kita masukkan ke sini.
7x0 plus 4 mod 9. Ya. Jadi 25 mod 9. Hasilnya adalah 7. Lalu berikutnya, nah 7 ini X1. Ketika kita mencari X2, maka kalau dimasukkan ke sini, N-nya jadi 1. Berarti 7x1 plus 4. Maka 7-nya ini kita masukkan ke sini. Kita dapat X2-nya 8. 8-nya dimasukkan ke sini. Karena X3 sama dengan 7x2 plus 4. Dan seterusnya. Kita akan menghitung X1, X2 sampai dengan Xn, di mana dia akan sama dengan X0. Dalam hal ini adalah sampai dengan X9. Nah, keunikan dari pseudo random number ini adalah ketika X0 sama dengan 3, ini X0-nya, kemudian X1-nya itu terus dihitung, dan kemudian X9 sama dengan X0, lalu maka kita akan memperoleh angka itu akan berulang. Jadi ini, bilangannya itu sebenarnya ini. Kemudian ketika kita tahu perulangan pertama ini, maka dia yang berikutnya ini adalah pengulangan lanjutan dari yang ini, yang di sini. 786120, 786120 dan seterusnya. Jadi makanya ini disebut bilangan random, tapi pada saat tertentu itu akan berulang. Maka disebut pseudo random number. Jadi jawabannya ini tadi. Termasuk X0-nya ini termasuk dimasukkan ke jawaban. Berikutnya kita akan menghitung, mengerjakan contoh ini ya. Maka kita pertama tuliskan X1 sama dengan X0-nya kan sudah tahu. Sama dengan 5x0 plus 2 mod 9 sama dengan 5 kali 1 plus 2. Mod 9 sama dengan, ya, sama dengan 7. X2 sama dengan 5x1 plus 2 mod 9 sama dengan 5 kali 7 plus 2 mod 9 sama dengan 37 mod 9 sama dengan uh, sama dengan 1. Nah, ternyata sudah sama dengan X0. Jadi berarti deretan bilangan pseudo random tadi adalah Xn tadi sama dengan 17171 dan seterusnya. Karena pasti akan berulang. Kalau enggak kita mau buktikan kalau X3 itu sama dengan 5x2 plus 2 mod 9 sama dengan 5 kali X2 di sini. 5 kali 1 plus 2 mod 9 sama dengan 7 mod 9 sama dengan 7 lagi. Ya, nah itu adalah pembahasan mengenai pseudo random number. Ini ada soal-soal yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silahkan kalau Anda bisa mengerjakan terlebih dahulu sehingga kita bisa memeriksa pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Eh, ada aplikasi lain ya, misalnya ISBN number, tapi saya belum bahas di sini ya. Sementara pembahasannya sudah dilakukan pada 3 aplikasi tersebut, yaitu pseudo random number, kemudian Chinese remainder theorem, dan kriptologi atau kriptografi. Saya kira itu saja pembahasan dari saya mengenai uh, aplikasi teori bilangan. Dalam hal ini adalah
generation of pseudo random number. Terima kasih.